Yang Sip. di bawah itu, Kang. Oke, ya. Nah, Udah saya record nih ya. Soalnya nanti saya mau upload juga ke channel YouTube ya. Siap. Oke. Ini baru 1, 2, 3 ya sama moderator. Saya nih juga bingung apakah harus langsung ke praktek atau pengenalan teori dulu nih. Dan sebelumnya saya juga pengen tahu ya untuk audiensnya, ini berasal dari mana sih? Gitu. Apakah dari komunitas ataupun dari atau mahasiswanya Kang Irfan nih? Dari komunitas sih, Kang. Komunitas mana? Iya. Apa sih kalau misalnya di grupnya mah Kang Irfan namainnya tepi garis. Tapi kayaknya kebanyakan sama-sama dari yang pernah ikut kayak CCA gitu sih kayaknya. Oke. Kalau aku sendiri awalnya dari Cimahi Creative Association itu, Kang. Oke, CCA ya. Iya, CCA. Oke. Dan kebanyakan ini dari multimedia ya, atau DKV lah ya, seperti itu ya. Enggak aku. Oh, oke. Kalau aku dari HI. HI ya. Kalau Iya, yang HI. lainnya, silakan ini kita sharing saja ya, ngobrol ringan aja Iya, iya. sebelum masuk ke materi gitu. Mumpung masih sedikitan nih. Yang lainnya dari Iya, mana nih? Kak Sorry, Haji sama jurusannya ya. Kak Ipan. Kalau saya sih dari yang konten Cimahi itu, tapi jurusannya ya lumayan sejalan sih, teknik informatika. Sama tuh. Saya juga ini apa? Saya dosen di sistem informasi ya, S1-nya saya informatika juga. Jadi untuk yang UI UX design ini, kenapa saya belajar ke sana? Karena job desk saya ya sebenarnya ya sebagai programmer, web programmer. Nah, tapi saya juga ingin tahu dong bagaimana cara kerja ataupun membuat UI UX design misalkan dengan menggunakan Figma contohnya. Nah, makanya saya juga sama-sama sedang belajar seperti itu. Kalau ini satu lagi siapa, Mas? Siapa nih? Yang Saya dari DKP. DKV. Jurusan DKP. Universitas mana? Atau dari Masih mana? sekolah di SMK. Oh, Dari SMK. SMK 1 Banjar. Ya. Oh, Banjar. Oke. Nah, kalau untuk UI UX itu memang kebanyakan atau difokuskan di jurusan DKV gitu. Ya, memang DKV itu masuknya selain ke desain grafis, nah dia juga bisa masuk ke UI UX. Jadi si DKV nih ya, DKV dengan sistem informasi atau informatika itu memang ini irisannya di sini nih. Kalau boleh, aduh saya masih ada nggak ya? Ya pokoknya nanti lah lihat di channel saya ya, di Jurnal Galin. Nah, di situ jadi ada diagramnya ya, irisannya untuk anak DKV yang UI UX dan desain grafis. Nah, untuk front end dan back end itu anak informatika kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk channelnya ya, channel YouTube-nya untuk pengertian yang tadi. Oke, seperti itu. Oke, sebelumnya sudah ada yang pernah belajar menggunakan Figma belum? Belum pernah? Saya sih pernah nyobain doang, gara-gara ada tugas kampus, tapi ya asal nyoba gitu kan. Oke, untuk hari ini ya kita belajarnya bareng-bareng ya. Mungkin formatnya berupa apa ya, disebut tutorial, ya mungkin tutorial juga gitu ya. Nah, tapi ini semuanya bisa ya untuk membuat desain di Figma. Maksudnya itu komputernya udah mendukung lah ya. Karena Figma itu emang menurut saya sih ringan. Jadi sekalian saya praktekkan, teman-teman di sini juga ikut gitu. Formatnya seperti itu ya. Bagaimana? Mau dilanjut? Kalau enggak saya pulang nih. Saya masih di kampus nih. Masih di kampus belum pulang, Kang? Ya, belum. Nah, ini kebetulan juga nih ada anak didik saya, ya mahasiswa saya lah. Ada Imam Hanafi, nah itu ya. Oke,
Bisa dimulai untuk Figma-nya. Karya saya share screen. Oke. Google Chrome. Mana ya? Udah kelihatan? Nah nih, udah. Saya udah share screen. Udah kelihatan belum? Ya udah kelihatan Kang. Udah ya? Ini Udah. berapa? Mana ya? Oh, oke. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita untuk Figma-nya di browser dibukanya. Oke, seperti ini. Semuanya udah punya akun? Belum? Udah punya Kang. Yang lain? Sudah punya. Oke ya. Nah, ini ceritanya mau bikin apa nih? Mau aplikasi berbasis web atau mobile? Mobile dulu. Mobile boleh nih, Kang. Mobile dulu aja kali. Mobile. Mobilnya bikin apa? Ayo. Bingung? Oke ya, sambil berjalan saja ya. Untuk pemilihan lembar kerja atau frame ya, ini tinggal klik di region tools, dan di sebelah kanan, nah ini ada ukurannya ya, untuk iPhone gitu kan, tablet, desktop. Nah untuk desktop, ini kan biasanya dipakai untuk web ya. Nah tadi kita mau bikin apa? Untuk mobile? Atau mau ikutin dulu? Oke, karena ini basic ya, saya pilih dulu ya untuk font Android ya. Nah, ini ukurannya ya, kita bisa lihat ini untuk width-nya 360 pixel ya, dan height-nya atau tingginya 640. Dan untuk oh ini udah di-upgrade ya? Oke, jadi unlimited nih, bagus lah. Nah, untuk tingginya sendiri ini memang nggak terlalu berpengaruh ya, karena nanti bisa pendek ataupun bisa memanjang atau bisa tinggi seperti ini ya. Oke. Sini saya akan mencoba membuat form pendaftaran ya. Sini saya pilih rectangle. Seperti ini. Oke. Oh sorry, nih di ada dua ya. Oke, ini adalah bagian header-nya ya. Untuk pemilihan warna, silakan dilihat sebelah kanan ada fill. Nah, untuk warnanya, oke, saya pilih pink saja atau magenta, ya, seperti ini. Oke.
Ini semuanya pada ngikutin atau hanya menonton nih? Sambil nyobain juga kan. Sambil nyobain juga ya? Oke. Nah, saya rencananya ini si header-nya ini akan dibikin melengkung ya. Supaya tampilannya nggak kotak kaku kayak gini. Ini kan tadi di rectangle-nya ada 2 ya. Atas, bawah. Nah, yang ini saya pilih warnanya putih. Triple F atau F-nya 6 kali sama saja. Nah, oke, seperti ini. Kemudian supaya melengkung ya caranya di sini lihat ini ada border radius atau corner radius ya. Kalau di dalam bahasa CSS atau style CSS sebutannya adalah border radius. Sama saja. Nah, ini kita pilih untuk supaya ujung ininya ya melengkung. Nah, bisa pilih di sini. Kalau ini adalah corner radius untuk semua atau setiap sudut ya. Seperti ini. Nah, kalau misalkan mau dipilih atau diseleksi satu-satu, nah teman-teman bisa pilih yang ini, independent corners ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Nah, yang akan melengkung itu yang ini ya, rectangle yang putih ini ya. Kita coba, misalkan berapa? 20. Kelihatan ya? Nah, kelihatan. Harus ke atasin dulu nih. Nah, baru bisa kelihatan. Ke 50. Mau nggak terlalu lebar ya? Nah, ini tinggal diatur saja posisinya ya. 50. Kemudian kanan atas juga ini misalkan 50. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ini udah presisi belum ya? Oke. Seperti ini ya, kita kasih teks ya untuk header-nya. Apa nih, misalkan selamat datang. Oke, kemudian untuk bawahnya akan pendaftaran ya. Ini warnanya kita rubah dulu. Oke. Seperti itu. Nah, kalau untuk jenis font juga bisa dirubah ya di teks seperti ini. Ini ada lumayan banyak. Nah, ketika misalkan ya kita mau merubah jenis font dan fontnya ini nggak ada, bisa di-download ya di Google Font. Untuk default saya pakai Roboto saja dulu. Kemudian pendaftarannya saya perbesar 18 atau 25. Oke, seperti ini. Dan font weight-nya saya ubah menjadi bold, yang lebih tebal. Nah, ini kurang atas, kurang. Ya, kurang atas nih. Sorry. Oke. Jangan nanggung aja, nggak apa-apa seperti ini.
Ini sini rencananya sebelah kanan atas itu tombol close ya. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya di Figma ini dia sudah punya plugin ya. Misalkan kita bisa menginstal pluginnya ya di sini ya. Manage plugins. Nah, ini udah diinstal ya. Mana tadi? Cari. Wah, ini tampilannya udah berubah ya, dan saya udah lama nggak ngulik-ngulik lagi. Nah, ini ya pencariannya di sini. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin mencari pluginnya ya, tinggal dicari di sini. Nah, seperti ini contohnya, misalkan saya membutuhkan sebuah image dengan resolusi yang tinggi dan gratis tentunya. Biasanya kita ambilnya dari situs Unsplash ya. Ini tinggal diinstal ya, karena ini saya sudah terinstall, maka tampilannya hitam seperti ini. Oke. Kemudian masih banyak lagi ya, selain itu. Ada feather icons. Ya. Feather icon ini ya, ini icon ya. Nah, icon untuk bisa aplikasi berbasis web ataupun juga mobile ya, seperti yang sekarang kita buat. Nah, kita cari nih si tombol close ya. Kita balik lagi. Ini saya belum kasih nama nih. Nah, oke. Klik kanan, plugins, kemudian feather icons, kita cari ya si tombol close. Tombol close itu biasanya bentuknya seperti apa coba? Halo? Ini masih ada orang? Nah, jangan-jangan saya tinggalin nih. Halo? Apakah masih menyimak? Masih nyimak. Masih ya? Oke. Close. Nah, seperti ini ya. Ini bisa ada yang bulat ataupun langsung X seperti ini. Saya coba yang ini aja ya, bulat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk merubah atau meresize ya, sebelah kanan ya. Saya ganti ukurannya coba 30 kali 30. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita simpan di pojok sebelah kanan atas. Oke. Ukurannya, warnanya. Putih ya. Nah, biar kelihatan. Oke, kira-kira. Nah, setelah ini apa lagi? Kita masukkan untuk formnya ya. Sini ada email gitu ya. Email. Kemudian password ya. Kita duplikat ya. Untuk duplikat caranya Command D atau untuk pengguna OS Windows Control D ya. Ini saya sudah duplikat teks areanya ya. Seperti ini. Ini adalah email, ini password, kemudian konfirmasi password. Itu lagi ya, saya duplikat. Nah, ini kan kita nggak tahu nih margin atau jaraknya antar kolom ini ya, atau text field ini ya. Nah, caranya ini diklik, kemudian diklik tombol option ya di keyboard, kemudian arahkan ke sini. Nah, maka ini kelihatan tuh hasilnya. 47. Klik lagi, ini
42, berarti minus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 47. 47. Itu. Nah. Bisa dikerjakan seperti ini satu-satu, atau ini dulu dikerjakan, terus diduplikat, sama saja ya. Nah, ini kan secara tampilan kurang menarik ya untuk text field-nya. Kita kasih stroke ataupun garis luar ya, outline ya. Nah, sebanyak satu dengan warnanya hitam, kemudian untuk fill-nya ini transparan, maka klik tombol minus ini ya untuk fill-nya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, supaya si user ini tahu ya, ini text field buat apaan sih gitu kan. Kita harus ada text atau placeholder ya. Kita dikasihkan teks atau labelnya di dalam text field, yaitu masukkan email misalkan. Seperti ini ya. Nah, ini posisinya kurang tengah ya. Caranya seperti apa? Ini seleksi seleksi dulu yang teksnya, kemudian ini juga sama text field-nya ya, sehingga ini dua-duanya terseleksi atau dipilih ya. Atau juga lihat di sebelah kirinya, ini untuk layers-nya kelihatan ya. Ini untuk teks, kemudian ini untuk rectangle-nya sudah terpilih. Kemudian lihat sebelah kanan, nah ini ada posisinya ya, ada align left, jadi rata kiri, kemudian rata horizontal tengah, dan rata kanan, dan ini rata atas. Kalau ini adalah rata vertikal tengah. Nah, karena kita ingin supaya di tengah secara vertikal, maka pilih yang ini, gitu kan. Klik, nah ini udah ke tengah. Dan kita geser lagi ke sebelah kiri. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah. Terus untuk tulisannya, saya akan ubah ya warnanya supaya tidak terlalu kontras. Ya, jadi bisa dipilih dengan kode warna ya seperti ini, atau persennya dikurangi gitu. 20 coba ya. Nah, seperti ini. Jadi warnanya hitam dengan tingkat kepekatannya sebanyak atau sebesar 20%. Oke, seperti itu ya. Ini pun juga sama ya. Misalkan ini terlalu mencolok lah ya, 70% misalkan, atau kurang 60, masih kurang lagi misalkan 20, seperti itu. Kemudian ini kan kotak ya, kita akan sama dengan yang atas header ini ya, supaya melengkung. Caranya ya sama seperti yang tadi. Kalau ini kan semuanya, kalau ini kan hanya kiri atas dan kanan atas, sedangkan yang bawahnya masih kotak tuh. Oh, masih kotak. Karena ini mau setiap sudut diberikan border radius atau corner radius, maka pilihnya yang ini. Saya isikan misalkan 20. Oh, ini terlalu melengkung ya. 10. Bikin 7. Cocok. Oke. Kalau misalkan saya terlalu kecepatan ya silakan interupsi saja ya, nggak apa-apa. Nah, ini nggak kelihatan warnanya ya. Mana tadi? Ini 20, misalkan jadi 50. Nah, oke. Nah, supaya ini ketika kita duplikat enak ya, maka enak itu apa?
supaya nggak satu-satu ya, maka kita di grouping atau digrupkan ya. Ini select dua-duanya seperti ini. Ups. Nah, seperti ini. Nah, lihat sebelah kiri di layers-nya ya. Kemudian klik Ctrl G atau Command G ya. Klik. Nah, maka sudah satu grup nih. Rectangle dan juga si table lagi teksnya ya, seperti ini. Kalau misalkan mau di rename juga itu lebih bagus ya. Akan rename ini masukkan email contohnya seperti ini. Oke, setelah ini untuk rectangle kedua atau text field keduanya, ini kan judulnya aplikasi buat pendaftaran ya. Masukkan email, kemudian yang keduanya adalah masukkan kata sandi atau password. Caranya seperti apa? Sama saja. Yang tadi ya, tinggal diduplikat, Ctrl D atau Command D. Ini sudah terduplikat, tinggal geser saja. Oke, seperti ini. Nah, terus untuk merubahnya seperti apa? Nah, ini double klik saja. Masukkan kata sandi, gitu kan. Masukkan. K-nya 2 kali ya. Masukkan. Aja. Kemudian text field yang kedua yaitu konfirmasi ya. Konfirmasi kata sandi. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti? Halo? Masih bisa mengikuti? Masih bisa. Masih kan? Masih ya? Oke. Ya. Kita lihat berapa jaraknya. 28. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, di sini ada teks. Belum punya akun, gitu kan? Belum punya akun. Silahkan mendaftar secara gratis. Biasanya gitu sih, Kang. Gitu ya? Oke. Iya. Oke, mendaftar secara gratis. Nah, ini kan headline tag-nya ya, ini terlalu padat ya. Terlalu padat. Ya, spasinya ya. Agak direnggangkan. Nah, ini nih, line height. Nah, ini 14, coba 18. Oke. Nah. Kemudian kurangnya berapa? 17. Terlalu besar nggak? 15. Oke ya. Kemudian di bawahnya, biasanya ada term of service ya. Apa? Kebijakan gitu ya. TOS. Terms and condition ya? Bukan term of service, apa? Term and condition. Condition.
Dengan ini, ya biasanya apa tuh narasinya? Dengan ini, saya apa? Saya menyatakan bahwa saya Saya menyetujui menyatakan bahwa apa? saya menyetujui Dengan ini saya, menyatakan benar Kang. Menyatakan bahwa saya setuju apa ya kalau nggak salah? nah itu saya lupa lagi. Atau dengan mendaftar, gitu kan? Iya. Oh iya, Mendaftar, bisa. saya menyetujui Setuju. Ya. Syarat dengan dan ketentuan. syarat dan ketentuan. Wah, offset nih. Oke ya. Nah, biasanya di aplikasi ini fontnya besar atau kecil? Kalau yang kayak gini. Kecil. Kecil ya. Kecil. Kang. Ya. Kita coba. Nih ya. Oh, ini yang tadi 15. Coba. Udah mah kecil, biasanya nggak kelihatan lagi ya. Iya. Pernah nggak? Pernah lihat nggak? Atau cuman langsung aja klik daftar gitu? Asal pencet Kang. Langsung disetujuin aja. Iya, Nah, kadang itu. langsung ya. Udah Langsung, kan? disetujuin aja. Kayak gini ya. Baca satu-satu. Jadi gini ya, untuk UI UX designer itu belajarnya itu tidak cukup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tidak. Tapi seorang expert pun ya, mereka pun tetap gitu. Mereka belajar ya, sehingga si desainnya itu ya semakin lebih baik gitu. Dan gini, kalau misalkan teman-teman di sini misalkan membuat sebuah desain atau prototype gitu kan. Nah, sebisa mungkin di-share gitu ya, di-share baik itu di grup komunitas ataupun di di khusus lah namanya itu Behance, udah pernah tahu apalagi yang DKV ya. Behance, Dribbble gitu kan. Nah, biasanya mereka memberikan komentar gitu. Nah, komentar itu justru vitamin ya, sebenarnya vitamin buat kita atau masukan buat kita supaya desain kita itu lebih baik lagi gitu. Dan justru saya tuh lebih menghargai ya, lebih menghargai ketika orang-orang mengkritik hasil desain kita gitu. Ya harusnya seperti itu gitu. Dibandingkan hanya wah mantap Om misalkan seperti itu. Oh bagus keren gitu. Itu menurut saya sih biasa-biasa saja ya, nggak, maksud saya yang saya harapkan itu ya ini kekurangannya ada di mana gitu. Dan jangan sakit hati juga ya ketika misalkan desainnya, nah ini misalkan gini nih, nah ini saya kan headernya ini warnanya pink gitu ya. Ini waduh sakit mata nih gitu kan. Ya, jangan sakit hati juga gitu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jadi harus terbuka pemikirannya supaya apa? Supaya desain kita semakin ke depan itu semakin baik gitu. Karena nggak jarang juga ya teman-teman yang baru terjun di UI UX design di perusahaannya itu mereka ketika awal-awal mendesain itu banyak dimarahin tuh sama seniornya gitu ya. Ini apaan bikin desain kayak gini gitu kan. Itu jangan sakit hati, justru dijadikan campuran, oh iya justru harus terima kasih gitu. Kalaupun mereka tidak bisa ngasih masukan ya kitanya yang harus explore sendiri gitu kan. Nah, saya sih biasanya untuk mencari referensi itu ya Behance atau Dribbble, itu paling sering nih. Oke, yang tadi saya skip dulu ya. Nah, kalau di Dribbble kita harus di-invite dulu ya untuk nge-sort. Nah, ini contoh saya nih. Ini cupu banget gitu kan, begitu awal-awal ngedesain seperti ini. Gitu. Jelek lah. jangan dilihat ya. Udah, skip aja. Nah, ini untuk Behance ini ada banyak gitu. Jadi, teman-teman misalkan kalau mau mencari inspirasi lah seperti itu ya. Bisa dilihat di Behance misalkan blog minimalis gitu kan.
Nah, seperti ini ya. Udah banyak tuh. Ya, sok. Ya, sok masuk. Emang masih loading? Oh, coba. Halo, Ibu moderator nih, Teteh. Halo. Ini untuk yang mau masuk ke Zoom ini langsung di ini ya, langsung di accept kan? Iya, Kang. Apa harus manual saya apa? Harus di accept manual, Kang. Oh, manual. Kayaknya sih Iya. udah banyak yang masuk ya. Kayaknya. Mm-mm. Gimana nih? Oh iya, coba. Oh iya, admit ya. Iya, dia. Adrian. Adalah Afifah. Oke. Oke ya. Sampai mana tadi? Nah, ini ya, dia teman-teman bisa nge-shot di sini. Gitu. Nah, ini mah cupu lah, jangan dilihat. Oke, balik lagi ke desain kita tadi. Oke, sini ya. Masukkan kata sandi. Nah, itu kan. Ini sejajar ya dengan sini, dengan ininya ya. Oke. Nah, kira-kira nih ada tambahan elemen lagi nggak? Gitu. Apakah hanya dengan ini? Apa coba? Ada lingkaran gitu nggak sih? Kalau nggak lingkaran bisa check box gitu. Nah, checkbox ya. Sebelah kiri kan? Iya. Oke. Oh gitu. Gitu. Iya. Oh, Betul. bulat kalau nggak salah deh. Iya, bulat. Kalau apa? Mobile kan? Saya sering Iya. tukar nih web sama mobile tuh. Bulat. Kalau apa? Desktop ataupun website itu kan diklik. Nah, kalau apa? Mobile itu diapain tuh sebutannya? Di Di apa? apa ya? Aduh. Di tab. Ya enggak? Kita lihat dulu ya.
Nah, ini nggak ada kan si tombol close-nya? Ya nggak? Nah, walaupun di sini ada. Nah, ternyata kita lihat si tombol close-nya ini ada di luar frame si Android. Nah, caranya ya tinggal di drag saja ya. Masukin ke dalam. Kita lihat lagi. Nah, udah ada kan? Oke, kemudian apa lagi? Itu tombol daftar ya. Berapa tadi? 7. Iya, 7. Ini warnanya, ini sudah ada ya history warnanya. Oh, juga bisa pick color ini ya, pipet ini, kemudian pilih yang ini. Nah, sama. Oke. Kemudian kayak kita kasih nama apa? Kasih labelnya apa? Mendaftar. Tuh. Daftar. Atau daftar. Daftar. Daftar kayaknya. Bisa juga sih. Mendaftar, daftar bisa. Oke ya. Nah, ini di posisinya kurang bagus. Nah, saya ingat sebelah kanan atas ya. Ini supaya tengah-tengah secara horizontal, klik. Nah, kemudian tengah-tengah secara vertikal. Nah, ini udah sebenarnya udah tengah ya. Kemudian ukurannya berapa? Coba 17. Oke. Ya, prosesnya lagi. Oke. Kemudian medium atau medium saja. Dan warnanya putih ya. Ini terlalu sesak ya. Kita besarkan lagi. Oh. Oke. Kemudian kita bisa kasih ini ya efek box shadow, efek. Nah, ini kalau di sini drop shadow, tapi kalau di CSS namanya box shadow. X ini dia secara horizontal ya, kiri kanan. Coba sikan dulu 8 misalkan. Y-nya 8. Blur-nya 10 misalkan. Bagus ya? Kurang ya?
Kelihatan ya efek blurnya ya? Kelihatan. Nah. Oh. Daftar. Ini kan halaman untuk mendaftar ya ketika si user atau si pengunjung itu belum memilih akun. Nah, kalau sudah punya akun, taruhnya di mana? Kira-kira. Login. Di bawah mendaftar apa di mana, Kang? Ya, bisa di bawah mendaftar. Tulisannya apa? Atau login dengan gitu bukan? Ya, dengan Google. Gimana? Salah. Nah, nih Rian. Biasanya apa nih? Saya Oh iya benar-benar. Login gitu. Biasanya kalau misalnya login itu kan bisa pakai Google langsung gitu, Pak. Nah, itu kan namanya kalau di website itu JWT lah. Nah, kalau ini masih manual. Nah, jadi mendaftar dengan akun Google, nah, ini masih manual lah. Sudah punya akun? Nah, jadi kalau semuanya bisa punya akun gitu. Ya? Create new akun gitu, Pak. Sudah punya akun? Ini kan? Ya. Dan Iya. gini ya. Login. Ya, Kang. Nah, Kecil gitu dah, Kang. kecil kan? Kita tengahkan dulu. Ini, oke. Kecil ya. 15 atau 14. Kemudian ini terlalu baik. Nah, kemudian untuk loginnya supaya kelihatan warnanya dirubah ya. Dan sudah punya akun, login. Nah, tahu nggak login ini karena dicetak magenta atau pink gitu ya? Soalnya ngikutin secara ini ya, UX-nya. Ini bikin orang buat ngeklik ya, atau ngetap gitu. Iya. Ya. Lihat. Nah, kelihatan? Ya. Ini adalah frame untuk pendaftaran. Sekarang buat yang apa? Login. Login ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini mau berkreasi lah, misalkan ini warnanya kan solid nih. Nah, karena mau diganti ini kan menjadi gradasi ya, pakai linear. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal diatur-atur saja. Nah, solid linear. Radial, tengah-tengah. Ya. Angular, kayak gini lah. Kalau image ya gambar ya. Seperti Kang mau ini. tanya. Yuk.
Berarti kalau misalnya nih kita udah bikin flat desainnya buat Hmm. tampilin di sini. Hmm. Berarti si flat desainnya itu bikin di tempat lain, save sebagai image, baru masukin di sini sebagai image gitu apa gimana? Gimana? Image. Iya, misalnya kan bikin flat design nih gitu kan. Hmm. Mau jadi si UI-nya tuh mau ada flat design-nya gitu kan, Oh, kayak gambar kan mau orang apa di gimana. import gitu ya? Bisa aja, gitu kan? Di import ya? Ya nggak? Iya. Di import ya? Bisa aja, misalkan. Ini contoh satu. Si Unpress juga sebenarnya dia ya si Unpress juga sebenarnya dia kan ngambilnya dari servernya dia gitu. Iya. Nah, kan gini, kamu import gambar ya, plus image, tinggal cari itu image-nya. Nah, orang tuh. Oh, gitu toh. Nah, kan terlalu besar tuh. Nah, harusnya yang enak tuh ya udah pakai plugin segini, Flash gitu kan. Nah, ini saya contohkan dulu ya. Kok lama ya? Iya, siap. Lama nih. Kebetulan nih juga apa? Baterainya 27% ya. Saya skip dulu ya. Iya, siap, Kang. Oke. Ini yang tadi ya pendaftaran, saya duplikat. Ctrl D. Kemudian saya rename. Jadi login. Apa login ya? Iya. Oke. Selamat datang. Ini saya ganti menjadi login. Silahkan login terlebih dahulu gitu ya. Sebelum menggunakan aplikasi atau masuk. Nah, ini udah cukup lah ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan wah narasinya kurang cocok, ya mau diubah sendiri juga nggak apa-apa. Kemudian ada apa lagi nih? Ini hanya 2 ya. Yaitu masukkan email dan masukkan kata sandi. Terus nah, biasanya kalaupun kita punya kata sandi, biasanya suka lupa kan? Iya. Nah, kasih nih link buat mereset ya. Nah. Lupa ya kata sandi. Ini diganti ya menjadi login. Salah tuh kan. Malah ke atas kan. Nah, Ctrl Z saja ya. Nah, makanya ini diseleksi dulu ya. Ini di tengahnya mau tengah frame ini atau tengah button ini gitu. Nah, diseleksi dulu tengah secara horizontal dan juga vertikal. Grup. Login, belum punya akun. Nah,
Kalau ini kan sudah, Hmm. berarti belum punya akun. Nah, berarti di sininya bukan login. Apa? Mendaftar. Daftar atau sign up. Mendaftar. Apa? Mendaftar Mendaftar kan. atau pendaftaran. Silakan. Daftar di sini. Mendaftar. Nah, daftar di sini ya. Mendaftar. Iya, iya benar-benar. Oke. Ini juga harusnya. Iya. Nah, ini kan sebenarnya desain mockup tuh yang seperti ini ya. Nah, kita Iya. akan membuat prototype. Prototype ini dia bisa berinteraksi lah dari satu halaman. Ini ya, ini misalkan kita tap daftar di sini, pasti nanti harus ke sini kan, ke halaman pendaftaran gitu. Caranya ini, prototype, kemudian interaction-nya on-tap kan, di handphone di on-tap, kemudian navigate to. Nah, kemana? Pendaftaran ya. Nah, ini ada panah seperti ini. Kita coba play. Nah, kok nggak bisa? Ini kan harusnya udah bisa ya. Nah, udah ya. Pindah ya. Oke. Selanjutnya, karena baterai saya mau habis, kelihatan baterai saya 19%. Nggak kelihatan. Kelihatan. Nah, karena baterai laptop saya 19%, ya maka bisa dilanjut minggu depan atau ada PR aja ya. Boleh, Kang. Boleh Kang, ada PR kan? Silakan, betul ya. Silakan dilengkapi. Misalkan di sini kan ada lupa kata sandi nih. Iya. Nah, kemudian nanti ada halaman apa kalau lupa kata sandi biasanya? Di apa? Kata sandinya? Di inisial. Di reset. Set ulang. Set ulang Oh, iya. kata sandi kan? Nah, seperti Iya. itu. Ya. Ini jadi gini ya, ini sebenarnya ya ini UI desain sederhana ya. Tampilannya untuk aplikasi Android itu kurang begitu real gitu ya. Nah, kita lihat sebenarnya kita juga bisa mendownload ya khusus UI Design Kit. Nah, atau Android UI Kit. Nah, ini Android. Ini baru saya download tadi. Ini udah lama nih. Kita lihat ya. Ini tampilannya memang
sudah bagus ya. Jadi kita tinggal drag and drop saja. Mana nih? Nah, ini karena filenya banyak gitu ya tuh. Frame-nya juga banyak. Wah, ini berat nih dibukanya. Load-nya berat. Kan kita pakai koneksi internet ya. Apalagi kalau internetnya ya nggak stabil. Ya. Gimana belajar UI design? Ini lebih ke UI design ya. Karena untuk diterapkan dengan UX desainnya itu butuh riset. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya UI UX design itu seperti apa, saya sudah share ya di channel YouTube saya di Jurnal Galih ya. Silakan bisa dilihat di sana. Oke. Nah, ini ya. Oh, lama tuh. Aduh. Ini baru saya download nih. Nah, coba yang ini Android nih. Mudah-mudahan cepet nih ya. Ini kita kejar-kejaran dengan apa? Baterai laptop saya nih. Nah, nih lihat, ini keyboard untuk mobile sudah jadi, enak ya. Tinggal drag aja gitu. Ya. Ini sebenarnya frame nih. Frame keyboard. Nah, yang warna ungu ini komponen, jadi sudah dibikin komponen gitu. Nah, ini layer-layernya tuh. Banyak kan? Nah, kita tidak harus menyusun gitu ya, membuat tampilan keyboard ini satu-satu, tapi ya kita sudah download bisa di UI Design Kit Android gitu khusus. Ya. Oke, seperti ini ya. Siapkan. Oke, balik lagi. Ya, sebenarnya masih banyak ya yang bisa kita explore. Kita juga belum main dengan yang namanya plugin gitu ya. Dan ini juga kita masih membuat aplikasi berbasis mobile, belum webnya gitu ya. Jadi masih banyak ya seperti itu. Jadi gimana pendapatnya nih untuk belajar UI design? Tertarik atau biasa saja? Sangat tertarik, Kang. Sangat tertarik. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Mungkin dari kakak yang baru datang tadi, Karini sama Kak Edwina, ada yang mau ditanyain nggak? Ini ada yang kurang jelas atau gimana? Dari Kang Aji sama Kang Ade juga. Apa udah jelas banget nih? Ada yang mau ditanyain, cuman karena nggak ikut dari awal sih ya. Jadi agak bingung juga sebenarnya tuh. Bingungnya gimana, Teteh? Misalnya gini ya, Teh. Kan tadi tuh Nexus ya, Kang. Kan kalau tipe HP tuh ada yang jadul, yang jadulnya kan agak lebar gitu. Sedangkan kalau yang baru kan lebih tipis, lebih panjang. Nah, itu gimana Kang penyesuaian ukurannya? Oke. Jadi itu ukurannya custom ya. Ya. RAM, kemudian ini bisa custom juga, nggak harus dipilih. Nah, ini sudah jadi nih. Tinggal kita sesuaikan saja. Width-nya berapa, gitu kan? Height-nya berapa, gitu. Misalkan kita tahu dulu, kalau height sih nggak terlalu berpengaruh, yang penting width-nya ya atau lebarnya. Seperti itu. Nah, untuk yang frame ini kan dia memudahkan saja ya, ada iPhone gitu kan. Kemudian Google Pixel, Android ini umum ya. Seperti itu. Silakan, nih 13% lagi nih. Kalau misalkan otomatis connected ya,
laptop saya mati. Iya, siap Kang. Oke, gimana Teh Edwina udah jelas belum jawabannya? Udah jelas deh. Oke. Udah ya? Jadi tinggal Dari yang lain? saja. Kalau misalnya pemilihan warna itu ada ketentuan khusus nggak sih? Apakah harus melihat segmen yang akan menggunakan aplikasi ini atau gimana gitu? Betul. Untuk pemilihan warna kan sebenarnya misalkan nih untuk tren 2020, nah, warnanya apa gitu. Biasanya sih dengan mengikuti komunitas gitu ya, kita bisa mengetahui oke, ternyata tren warna yang sekarang lagi hype itu ya seperti ini misalkan. Ini salah satu contoh pemilihan warna misalkan yang bisa kita pilih gitu ya. Seperti ini ya, rosy, inflamed, chlorine, seperti itu. Jadi saran saya sih untuk warna itu ya kita harus sering-sering aja pantengin grup gitu ya. Grup UI UX designer, misalkan di Facebook, di channel Telegram itu kan banyak juga tuh. Nah, biasanya suka dibahas di situ gitu. Termasuk juga sekarang kan untuk tren 2020 itu neomorphism ya. Neomorphism ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini flat ya. Kayak di emboss gitu. Kelihatan? Kelihatan kan? Neomorphism. Nah, why is all the hype in UI design? Nah, kelihatan ya? Oke. Seperti itu. Jadi kalau untuk rekomendasi warna dari saya pun juga ngikutin teman-teman dari komunitas gitu. Oh, ternyata biasanya ya yang lebih update itu dari teman-teman yang lain. Dan untuk warna diusahakan jangan terlalu warna-warni kan, biasanya ada warna itu ada dua ya, primary dan secondary, misalkan kayak gitu. Kita lihat saja misalkan web untuk web motor itu misalkan tahu nggak KTM motor itu dominannya apa? Orange kan? Atau Ninja itu hijau kan? Misalkan KTM motor. KTM Indonesia. Nah, ini kita lihat pemilihan warnanya, dia ada berapa tuh? Oranye gitu kan? Hitam dan putih kan? Iya, putih. Nah, seperti itu. Kawasaki ya. Kawasaki itu ya terkenal dengan warna hijaunya kan. Coba apakah benar gitu kan. Nah, hijaunya seperti ini. Ya. Oke, karena baterai saya sudah lowbat. Ini ada cuman berapa? 6 orang ya? Iya, Kang. Tadi sama satu yang keluar dulu. Oke, baik. Itu saja ya pemaparan dari saya. Kalaupun mau dilanjutkan lagi ya minggu depan ya silahkan. Tapi saya sekaligus ingin melihat PR yang tadi ya. Jadi dilanjutkan untuk ini ya, kayak riset, password. Ya silakan mengeksplor sendiri ya. Dan jangan terpaku dengan desain yang ada di sini. Yang tadi ya, misalkan mau ini pakai linear gitu ya, linear nggak solid kayak gini, silakan. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa ngadain lagi lah ya. Dan lebih ramai tentunya. Insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah hadir di acara apa ini. Saya juga nggak tahu nih acara apa. Kalau Kang Irfan namainnya Digital Camp, Kang. Oke, Digital Camp ya. Ya,
Saya tekan Iya. Kang Irfan juga di Nusa Edu ya. Seperti itu. Oke, Iya. udah ya. Ya, Kang. Oke. Eh, Ya, mau Assalamualaikum. foto dulu Makasih, nggak, Kang? Kang. Foto Waalaikumsalam. gimana? Foto paling aku juga nggak tahu sih Kang Ivan, tapi kalau misalnya minggu kemarin tuh sempat foto bareng gitu kan, nggak tahu di screenshot dari laptopnya, nggak tahu gimana. Ya, di screenshot teh. Udah lah, saya Di screenshot screenshot ya? dulu ya. Mm-mm. Ini ada 6 orang kan? Oke, siap. Iya, Oke. ada 4 Dah, tuh saya screenshot. Ini grupnya ada di WhatsApp atau Telegram? Ada, Kang. Ada. Di WhatsApp. Wah, saya nggak ada nih, nggak masuk. Tahu-tahu jadi narasumber aja ya. Oke, Nanti baik. Kang Irfan, Kang. Ya, udah nggak apa-apa. Ya. Yang penting mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat walaupun ini hanya sedikit ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa berkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Yuk. Terima kasih, Kang. Makasih teman-teman udah boleh live Mak- ya.